bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM 10721100320 kelas FM 20C dengan mata kuliah manajemen resiko. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep resiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu resiko. Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung resiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Risiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan ataupun merugikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. 2. Konsep risiko. Konsep risiko terbagi menjadi 3, yaitu hazard, peril, dan loser. Yang pertama, hazard. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. 2. Peril. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. 3. Loser. Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. 3. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang bersifat murni. Jadi, ketika kamu mengalami risiko, maka dapat dipastikan kamu akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, apabila risiko murni tidak terjadi, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. 2. Risiko spekulatif. Saat mengalami risiko spekulatif, ada 3 kemungkinan yang akan kamu alami, yakni keuntungan, kerugian, dan untuk kondisi titik impas atau tidak terjadi keuntungan maupun kerugian. Risiko spekulatif yang biasa ditemui sehari-hari adalah undian berhadiah, risiko kurs, hingga investasi saham. 3. Risiko khusus. Ciri khas yang paling membedakan risiko khusus adalah diperkirakan dan diadaptasi, sebab risiko ini bersumber dari kegiatan individu ataupun lokal. 4. Risiko fundamental. Berdasarkan dengan risiko khusus, risiko fundamental adalah risiko di luar kendali manusia yang berasal dari lingkungan atau alam. Risiko jenis ini umumnya menimbulkan dampak yang cukup besar. 4. Cara menghindari terjadinya risiko. Meskipun kita tidak pernah mengetahui kapan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar, tetapi penting untuk mempersiapkan segala sesuatu di awal. Jika dalam dunia bisnis, langkah tersebut dinamakan manajemen risiko. Tujuannya yakni untuk meminimalisir kerugian atau dampak yang mungkin ditimbulkan. Nah, berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghindari terjadinya risiko. 1. Identifikasi risiko. Dalam proses identifikasi, kamu bisa memperkirakan dampak risiko yang mungkin terjadi. Lihatlah risiko tersebut dalam berbagai aspek atau sudut pandang. Lalu, buatlah daftarnya. 2. Asesmen risiko. Adapun yang dimaksud dengan asesmen risiko ialah meranking risiko berdasarkan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Fokuslah pada risiko yang paling sering terjadi atau berdampak besar. Urutkan daftarnya lalu buat skala prioritas mengenai poin mana yang harus kamu beri perhatian lebih. Dengan begitu, kamu bisa menentukan sikap serta membuat keputusan. 3. Respon terhadap risiko. Sesuai dengan namanya, respon risiko ialah cara atau keputusan yang akan kamu ambil saat terjadinya risiko. Dalam dunia usaha ada beberapa jenis risiko yang bisa kamu lakukan.